Seorang wanita tega menganiaya anak kandungnya di Bandar Lampung, Lampung. Selain dianiaya, korban juga diminta mencari nafkah dengan mengemis dan menjadi juru parkir. Wanita 47 tahun ini langsung digiring petugas Polresta Bandar Lampung. Warga Teluk Betung itu ditangkap akibat terbukti melakukan penganiayaan terhadap anak kandungnya. Ia juga akan dikenakan pasal eksploitasi anak karena telah memaksa buah hatinya yang masih berusia 10 tahun untuk mencari nafkah. Terakhir, tersangka menganiaya korban dengan silet karena tidak bisa menyetor uang sebesar Rp200.000 dari hasil mengemis dan parkir di sebuah minimarket. Sehari-hari korban disuruh mencari uang dengan cara mengemis ataupun cara lain. Yang penting setiap hari harus mendapat atau membawa uang saat pulang. Polisi menyita barang bukti 1 buah pisau dan sapu yang diduga digunakan tersangka menganiaya korban. Ancaman 5 tahun penjara kini menghantui tersangka. Sementara korban kini dalam pendampingan untuk pemulihan trauma yang dideritanya. Ari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung, Lampung. Ya, lagi-lagi eksploitasi anak terjadi. Ini lebih mirisnya lagi yang tega melakukan hal tersebut adalah ibu kandung. Ini memberdayakan sang anak untuk mengemis, ditambah juga siksaan jika korban tidak memberikan setoran yang cukup banyak. Ya, semoga ini mendapatkan ganjaran setimpal di dunia maupun di akhirat ya. Nah Pak Ustadz, ini langsung saja ke pertanyaannya. Kira-kira apa hukuman atau azab yang setimpal bagi ibu atau orang tua yang durhaka terhadap anak? Jelas kalau hukuman tentu setimpal ya, azab yang besar karena kan ini amanah. Allah itu menyayangi seluruh makhluknya. Dan jangan kira anak itu milik ibu tersebut, anak kita milik kita, oh bukan. Anak kita itu milik Allah dan Allah lebih sayang kepada anak kita daripada kita sendiri. Ya, kurang apa kita sayang sama anak ya, seorang ibu sayang sama anak tuh aduh Masya Allah, tetapi Allah lebih sayang kepada anak kita itu karena anak kita itu makhluk ciptaan Allah dan Allah Maha Rahman dan Rahim. Apalagi anak-anak yang belum akil balik itu ya, mereka yang kemudian masih tidak ada dosa di dalam kehidupannya. Nah, kemudian ketika seseorang, apalagi ini ibu kandung, kita prihatin sekali, naudzubillah min dzalik ya, yang kemudian menganiaya anaknya kemudian dengan motif ekonomi begitu ya, sampai mensilat atau memukul dan lain-lain. Aduh, ini kayaknya ada kelainan jiwa menurut saya ya, karena sesungguhnya seorang ibu diberikan rahim ya, rasa kasih sayang kepada anaknya ya, dengan dia melahirkan anaknya sendiri begitu ya. Tapi kalau ini sebaliknya ya, na'udzubillah, karenanya tentu ketika dia diberikan amanah kemudian dia khianat, apalagi kemudian ini dalam konteks makhluk kesayangan Allah ya, dan inilah yang kemudian mendapatkan dosa besar dia nanti di yaumul akhir. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz, memang kan mendidik anak itu ya katakan boleh bersikap keras tapi memang tidak sampai menganiaya begitu ya. Nah, hal apa saja sih yang dikatakan durhaka terhadap anak? Apakah misalnya ketika anak lagi Masya Allah begitu ya, kita membentak itu juga termasuk sikap yang durhaka atau seperti apa Pak Ustadz? Ya, durhaka ini kan sebetulnya satu istilah yang kemudian tidak bisa ditolerir gitu. Kalau kita dalam konteks memotivasi anak gitu ya, itu silahkan saja asal kita tahu nilai-nilai batasan-batasannya proporsional lah gitu ya. Memberikan motivasi kepada anak itu memang harus ada khauf dan roja, memberikan yang namanya takut dan harap. Artinya apa? Artinya ada punishment dan ada rewardnya. Jadi ketika anak itu jangan selalu diberikan reward, tapi harus ada punishment. Jangan juga disuruh diberikan punishment dulu, tapi ada rewardnya. Dan ini selalu kemudian kita harus berikan pada anak agar anak itu selalu ada di dalam arahan dan tuntunan yang dituntun dan dicontohkan oleh agama gitu ya. Saya jadi teringat bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas ya, sahabat Rasulullah SAW yang kemudian masuk ke dalam Islam. Ibunya ini, orang tuanya ini sangat membenci Rasulullah SAW dan membenci Islam. Karenanya Sa'ad Abi Waqqas yang kaya raya tadinya, yang kemudian dimanja dengan harta dan lain-lain, diberhentikan, nggak dikasih uang dan lain-lain ya, sampai lapar dan lain-lain. Tetapi tetap Abi Waqqas tidak mau kemudian keluar dari keislaman. Sampai ibunya itu bukan hanya itu marah dan lain-lain, tetapi ibunya mogok makan. Sampai ibunya sakit keras gitu ya. Tetapi Abi Waqqasnya, sahabat ini bilang sama ibunya, "Ibu, jangan kau lakukan itu wahai ibuku," dengan lembut. Tapi Abi Waqqas sangat tegas dengan menyatakan, "Sungguh aku tidak akan meninggalkan agamaku ini. Demi Allah,
Ketahuilah wahai ibu, seandainya engkau mempunyai 100 nyawa dan itu keluar satu persatu, maka aku tidak akan pernah juga meninggalkan agama ini. Jadi tegas sampai akhirnya di akhir ibunya juga karena ketegasan anaknya dan kemudian perilaku anaknya yang setelah masuk Islam jadi begitu memuliakan orang tuanya dan lain-lain, akhirnya ibunya juga masuk ke dalam Islam. Kurang lebih begitu kisah. Masya Allah. Nah, Pak Ustadz, ini tentu suatu hal yang sangat sulit begitu ya, apalagi ketika anak bersikap tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan begitu. Nah, ini bagaimana caranya kita sebagai orang tua agar terhindar dari emosi yang berlebihan begitu? Tentu kita harus juga memahami bahwa anak itu kan cerminan sebetulnya dari orang tuanya. Ini ketika kertas yang polos itu, ketika tiba-tiba dia membandel dan lain-lain, ya itu kan salah satunya karena treatment atau bimbingan kita juga. Nah, karenanya kita harus lebih sabar, selalu mengingat bahwa kita itu jangan lupa dulu seperti apa, mendidiknya seperti apa, seusia kecilnya seperti apa. Nah, makanya jangan kemudian instan menginginkan anak itu jauh lebih baik dari kita tanpa ikhtiar, tanpa upaya yang jelas. Nah, makanya kita juga harus bersabar. Banyak seperti contohnya aja untuk masalah kebaikan. Orang tua ingin anaknya menjadi hafiz Quran misalnya. Orang tuanya sendiri nggak pernah ngapalin Quran, kan begitu ya. Tapi ingin menuntut anaknya gitu. Nah, makanya harus sabar. Kitanya juga harus ikut menghafal bersama-sama. Dibersamai, anak itu harus dibersamai, harus dituntun, harus dibimbing, harus diberikan motivasi, ya diberikan kasih sayang, dan insya Allah dengan itu semuanya anak itu menjadi qurrat ayun, penyejuk hati orang tuanya. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Kita lanjutkan lagi ke informasi lainnya, pemirsa.